warahmatullahi wabarakatuh. Aku Visyopi, maskot dari kelompok 1 perikarditis B5 fisioterapi. Tak kenal maka tak sayang. Kenal yuk sama anggota dari kelompok perikarditis. Oke, yang pertama ada Dewi Yuliasari, kemudian Gina Nabila Claudia, Alia Nabila, Intan Cahara Febrian, Hanif Wahyu Aji, dan Lutfi Agias Sastiwi. Apa aja yang bakal kita pelajari tentang perikarditis? Here we go! Perikarditis adalah pembengkakan dan peradangan pada perikardium, yaitu dua lapisan tipis seperti kangkung yang melingkupi jantung. Nah, fungsi dari perikardium itu untuk menjaga jantung agar tetap pada tempatnya dan juga mempermudah jantung bekerja nih sobat. Nah, di dalam perikardium itu ada sedikit cairan yang memisahkan kedua lapisan sehingga tidak terjadi gesekan antara kedua lapisan tersebut saat jantung berdetak. Nah, sekitar 80-90% penyebabnya itu idiopatik atau tidak ada penyebab spesifik yang dapat diidentifikasikan. Lalu, bagaimana sih seseorang itu bisa dikatakan perikarditis dan apa sih tanda dan gejala pada penderita perikarditis? Biasanya penderita perikarditis itu merasakan nyeri pada area dada dan akan bertambah nyeri ketika tidur, batuk, atau menarik napas dalam. Nah, kemudian juga mereka mempunyai nyeri menjalar ke bahu kiri dan leher. Kemudian nyeri berkurang tuh ketika duduk dan membungkuk ke depan. Sesak napas, demam, jantung berdebar, lemas, dan kemudian ada bengkak pada perut atau kaki. Namun untuk pemeriksaan lebih lanjut itu biasanya teman-teman harus memeriksakan gejala ini kepada dokter atau tenaga kesehatan atau tenaga medis lainnya ya. Dari segi promotif, Indonesia sudah memiliki program screening nih sobat untuk mencegah penyakit kardiovaskuler seperti perikarditis ini. Nah, hal yang dilakukan pemerintah itu seperti screening ECG, treadmill, pemeriksaan fisik yang meliputi pengukuran TTV yang di dalamnya termasuk pengukuran tekanan darah, ekokardiografi, tes darah, pemeriksaan medis, dan pemeriksaan laboratorium. Sungguh menarik kan sobat, dan tentunya pemerintah juga mendukung proses screening ini, salah satunya dengan pembentukan Posbindu Penyakit Tidak Menular atau PTM. Nah, Posbindu ini merupakan wujud dan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM seperti penyakit jantung yang tentunya dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik sobat. Nah, peran fisioterapi dalam hal preventif itu melakukan pendekatan dan dengan memberikan pemahaman atau memberikan promosi kesehatan khususnya penyakit jantung koroner seperti perikarditis ini teman-teman kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu mengetahui apa saja sih yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit jantung. Nah, apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit jantung terutama perikarditis itu dengan menjaga pola makan, menjaga pola hidup sehat, melakukan aktivitas fisik dan tidak merokok, kemudian melakukan cek kesehatan secara berkala seperti kolesterol dan lain-lain sebagainya. Kemudian dalam hal kuratif, yaitu upaya medis untuk mengurangi dan menyembuhkan rasa sakit pada pasien perikarditis, itu dari tenaga medis, yaitu dari dokter, bisa memberikan obat antiinflamasi non-steroid untuk terapi perikarditis akut. Seperti tabel di atas itu ada aspirin, ibuprofen, dan juga colchicine. Oke, teman-teman bisa membaca durasi terapi dan juga dosisnya di tabel berikut. Nah, mari kita masuk dalam tahap rehabilitasi. Program rehabilitasi perikarditis fase 1 itu bertujuan untuk menghindarkan pasien dari efek penyakit, efek tindakan, efek tirabaring lama atau efek deconditioning, dan juga mengupayakan mobilisasi dini agar dapat segera keluar dari rumah sakit dan juga mampu melakukan aktivitas sehari-hari dan perawatan diri secara mandiri.
Dan peranan fisioterapi yang dapat dilakukan pada fase 1 itu adalah melakukan pengkajian pasien untuk memastikan bahwa program rehabilitasi fase 1 sudah diperlukan dan dapat mulai dilakukan. Kemudian melakukan pengkajian mengenai kondisi kardiovaskuler dan mental pasien untuk memastikan kestabilan dan kesiapan terhadap program yang akan dilakukan. Kemudian menentukan dan memberikan edukasi obat-obatan bersama dengan, maksudnya berkolaborasi dengan tenaga medis. Fisioterapi juga dapat melakukan uji kapasitas fisik dan mengedukasi mengenai aktivitas fisik yang dapat dilakukan selama dan pasca perawatan, dan juga perencanaan untuk kembali bekerja atau kembali kepada aktivitas sosialnya. Fase 2 yaitu bertujuan untuk mengintervensi faktor risiko dan juga mengembalikan pasien ke kondisi fisik, mental, dan sosial terbaiknya. Nah, peranan fisioterapi pada fase ini yaitu mengkaji kondisi terakhir pasien dan kebutuhannya, edukasi kembali dan konseling mengenai faktor risiko, kemudian pengendalian faktor risiko yang harus tercapai baik dengan perubahan gaya hidup maupun obat-obatan, melakukan uji latih jantung untuk mengetahui tingkat kebugaran atau kapasitas fungsionalnya, bisa menggunakan atau mengukur VO2 max-nya. Kemudian memberikan rekomendasi aktivitas fisik dan program latihan fisik sesuai dengan kondisi pasien dan sesuai hasil uji latihan. Kemudian memberikan pengawasan dan konsultasi program latihan fisik dan juga screening pasien dengan menggunakan indeks Bartel atau skala Berg atau lain-lainnya untuk menguji. Kemudian kita masuk pada program rehabilitasi pada fase 3 pasien perikarditis. Nah, tujuan fase ini tuh disebut juga dengan fase maintenance, yaitu faktor risiko mempertahankan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara mandiri. Kemudian dokter spesialis jantung juga berperan, kita bekerja sama untuk mengedukasi kembali, membuat program latihan di rumah, mengevaluasi kembali tentang faktor risiko dan tingkat kebugaran, serta membuat program lanjutan kembali bagi fisioterapi. Nah, kemudian juga perlu konsultasi dan pengajian ulang yang dilakukan tiap 6-12 bulan. Wah, asik sekali belajar perikarditis bersama kelompok perikarditis B5 Fisioterapi. Sekian belajar tentang perikarditis kita hari ini, semoga kita bisa bertemu kembali. Kami dari kelompok 1 B5 Fisioterapi dengan materi fisioterapi pada perikarditis izin undur diri. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.